alami. Meru Betiri yo lengkap. 3 ekosistem berbeda ada di sini. Hutan hujan dataran rendah, hutan rawa, lan iki hutan mangrove. Hutan mangrove iki punya banyak fungsi loh. Salah sijine sebagai penahan abrasi. Airnya yang tenang, kawasan hutan mangrove juga punya daya tarik yang tersendiri. Termasuk jadi tempat untuk menikmati alam. Dengan berkanu, kayak iki misalnya. Mantep tenan pokoknya. Ora bakal cukup menikmati Taman Nasional Meru Betiri cuma sehari. Enaknya yo nginep. Biasanya aku ajak pengunjung kemah di sini. Pas pokoknya. Untuk menghilangkan capek setelah perjalanan sambil mengumpulkan tenaga untuk petualangan selanjutnya di waktu malam. Buat lubang telur. Iya, malam. Karena di sini ada yang tidak boleh sampai terlewatkan untuk juga disaksikan saat matahari sudah tenggelam. Apa kuwi? Ja. Ayo, ikut melihat. Penasaran toh? Itu dia yang aku maksud sejak tadi. Penyu. Pesisir Taman Nasional Meru Betiri iki sejak lama memang merupakan pantai penyu. Setiap malam, rata-rata 2 penyu datang mendarat di pantai Sukamade untuk bertelur. Penyu yang datang hampir bisa dipastikan adalah penyu yang juga dulunya menetas di sini loh. Karena penyu akan kembali bertelur di pantai tempat dia ditetaske. Weh, asik Jan. Yang paling banyak dan paling sering mendarat di sini penyu hijau atau Selonia midas. Penyu hijau dewasa panjangnya sekitar 1 meter, bobotnya bisa 1 kuintal lebih. Seko mendarat sampai bertelur prosesnya biasanya sekitar 3 jam. Aku sudah sering melihat, tapi gak pernah bosen. Selalu ada rasa bahagia bisa melihat penjelajah samudra ini datang memperpanjang tali generasinya. Karena penyu makin langka loh, terancam punah. Karena banyak hal, mulai perburuan liar sampai terdampak kerusakan lingkungan. Gambarannya kayak gini iki. Tahun 1980-an, rata-rata 5.000 penyu mendarat di Sukamade per tahun. Sejak tahun 2000, jumlahnya merosot. Tinggal sekitar 500 ekor aja. Nah, kuwi makanya kami berupaya menjaga pantai iki terus bisa jadi tempat aman dan nyaman untuk mereka bertelur. Kami jaga dari predator yang berpotensi memangsa telur mereka. Hewan, juga manusia. Kami juga bantu supaya telur bisa menetas. Dengan cara kami bawa ke tempat penetasan semi alami yang bisa dilihat nanti. Aktivitas penangkaran penyu di Taman Nasional Meru Betiri iki sudah berlangsung sejak tahun 2007. Nah, iki tempat penetasan semi alami sing aku bilang tadi. Disebut semi alami karena kami membuat semua sealami mungkin, semirip mungkin dengan kondisi alaminya. Like this. This 50 cm. Di ruang khusus ini misalnya, telur penyu ditanam lagi seperti waktu induknya meninggalkan mereka tadi. Di dalam pasir hangat berkedalaman sekitar 50 cm.
Tiap lubang ini diberi label untuk memudahkan pengecekan. Telur akan menetas dalam waktu sekitar 60 hari. Tidak ketinggalan, kami ajak orang-orang untuk ikut melihat semua. Supaya dengan melihat, semua yang datang ini juga tergerak untuk ikut menjaga kelestarian. Dipindahkan dengan nomor register. Nah, setelah menetas dan kuat, tukik atau bayi-bayi penyu dikembalikan ke habitat aslinya, ke samudra. Bisa ratusan tukik kami lepas kembali ke perairan. Sekitar 20 tahun lagi, tukik yang sudah menjadi betina dewasa akan kembali ke sini. Tidak akan lagi berjumlah ratusan, bisa jadi hanya belasan yang bisa bertahan. Tapi gak apa-apa. Aku yakin selanjutnya pasti akan lebih banyak lagi. Karena makin banyak mengerti, makin banyak yang peduli. Viewers, sudah gimana? Sudah ditonton video profil Pantai Sukamade? Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk lebih jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya menjelaskan tentang perkembangan perencanaan ekowisata di kawasan Pantai Sukamade. Untuk nama Aldo Bagus Satria, NIM 18 19 10 50 10 33 dari Perencanaan Wilayah Kota, mata kuliah Perencanaan Pesisir. Langsung aja. Dalam agenda ini kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu pendahuluan, kemudian juga ada gambaran umum, kemudian sistem pengelolaan, pengembangan perencanaan, pengembangan flora dan fauna, kemudian juga kesimpulan. Untuk pendahuluan, di mana Taman Nasional Meru Betiri ini terdapat ekosistem rawa dan hutan tropika, pengembang biakan penyu yang ada di Pantai Sukamade, di mana habitat penyu belimbing, penyu sisip, penyu hijau, dan penyu lekang. Dibangun beberapa fasilitas sederhana pengembangan penyu agar tidak punah. Pengembang biakan program yang dilakukan oleh Taman Nasional Meru Betiri ini terdapat di jasa usaha ekowisata, di mana relatif alami dan belum tersentuh, dan mengandalkan sektor pertanian dan perikanan. Pantai Sukamade itu sendiri merupakan bagian dari 55.845 hektar milik kawasan Taman Nasional Meru Betiri, yang mana menjadi area konservasi budidaya penyu wisata yang berada di ujung barat Kabupaten Banyuwangi dan perbatasan Kabupaten Jember, di mana lingkungan ini berada pada hutan rimba dan semak belukar. Lebih tepatnya berada dalam wilayah Dusun Sukamade, Desa Barongan, Kecamatan Pesanggerahan, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian dalam sistem pengelolaannya, yaitu pada sektor ekonomi, pengelolaan ekonomi secara sistematis pada Pantai Sukamade dikelola langsung oleh pihak
BKSDA, yaitu Taman Nasional Meru Betiri. Sebagai halnya terdapat penyediaan Resort Sukamade, yang mana resort ini dikelola langsung Balai Taman Nasional, TNB, dan masyarakat lokal itu sendiri. Dari semua itu ekonomi yang diatur itu telah ditetapkan sendiri oleh Taman Nasional Meru Betiri. Dalam ketentuannya biaya dan harga tiket untuk pengelolaan pemasukan dana di Pantai Sukamade, yaitu untuk keterangannya tiket masuk Taman Nasional Meru Betiri kurang lebih harganya untuk harga Rp7.500. Kemudian untuk parkir kurang lebih Rp15.000, sedangkan ranger pantai per kelompok yaitu 100.000. Kemudian juga untuk pelepasan toke per kelompok itu yaitu kurang lebih 50.000. Pengamatan satwa per orang yaitu Rp10.000. Kemudian untuk penginapan dan juga untuk penyediaan makan yang telah disiapkan yaitu kurang lebih Rp100.000. Kemudian juga sewa jeep Sukamade untuk mobilitasnya yaitu kurang lebih Rp1.500.000. Dalam halnya aksesibilitas, yaitu penyediaan aksesibilitas seperti transportasi untuk menuju Sukamade, dapat kendaraan atau roda 4, namun roda 4 harus menggunakan jenis 4WD. Penggunaan kendaraan khusus yang diperlukan karena medan menuju Resort Sukamade yang sangat berbatu dan menanjak serta berlumpur dan beberapa titik. Tapi untuk mencapai Pantai Sukamade dari Resort Sukamade, pengunjung tidak diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan yang diharuskan berjalan kaki, sebab medan menuju Pantai Sukamade pun tidak cenderung tidak menanjak. Untuk penyediaan sarana dan prasarana dalam halnya Pantai Sukamade, yaitu penyediaan fasilitas yang ada di Pantai Sukamade cukup memadai, meskipun tidak bisa dikatakan lengkap. Namun untuk akomodasi ada 2 pilihan penginapan di desa dan sekitar pantai. Selain itu juga terdapat ground camping bagi traveler yang lebih suka menginap untuk mendirikan tenda. Kemudian fasilitas lain berupa tempat ibadah dan musola. Kamar mandi umum dan warung umumnya buka hanya untuk di hari-hari libur saja, sebab lokasi di tengah hutan tanpa adanya penyediaan listrik yang sangat terbatas di pantai ini. Kemudian untuk penyediaan jaringan, petugas menggunakan genset untuk kebutuhan listrik tiap harinya. Dalam pengembangan perencanaannya, yaitu pengembangan wisata Pantai Sukamade memerlukan dukungan cukup besar, maka perlu dana yang cukup besar. Maka adanya bantuan baik dari pemerintah daerah atau dinas pariwisata dan kebudayaan, investor dari pengelolaan pendapatan dari tiket masuk, biaya biasanya menyewakan sarana dan prasarana bagi wisatawan, baik hotel harus dikelola secara profesional. Kemudian kualitas sumber daya manusia, khususnya pengolahan objek dan masyarakat sekitar sebagai pendukung pariwisata harus ditingkatkan, baik melalui bidang pendidikan, latihan di bidang pariwisata. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, poin ketiga, yaitu perlunya pengembangan infrastruktur seperti jalan, yang mana sebagai sarana utama dalam memengaruhi motivasi wisatawan untuk mau kembali berkunjung sebagai objek yang sangat nyaman diminati dan dinikmati.
Kemudian yang poin selanjutnya, poin keempat, adanya peran serta dan dukungan masyarakat lokal perlu ditingkatkan guna menciptakan kualitas pelayanan untuk menciptakan kepuasan wisatawan. Dalam halnya sarana promosi pariwisata Sukamade perlu dilakukan secara terus-menerus dan lebih profesional secara elektronik, secara teknik informasi untuk mempermudahkan calon wisatawan untuk memperoleh informasi seluas-luasnya tentang adanya objek wisata Pantai Sukamade. Kemudian kuantitas dan kualitas sarana prasarana pariwisata di Pantai Sukamade perlu ditingkatkan dan perlu dikembangkan dan dalam kaitannya pengoptimalan. Untuk pengembangan flora dan juga fauna, keberadaan keanekaragaman hayat dan hayati sangat banyak. Tentunya sebagai Taman Nasional Meru Betiri, keberadaan flora dan fauna langka banyak didapati seperti flora langka yaitu bunga Rafflesia zolingeriona, kemudian bakau dan balan hora, kemudian satwa kumbang hitam dan banteng dan juga macan tutul masih kita dapat jumpai di Taman Nasional Meru Betiri ini. Tentunya khususnya di ekosistem Pantai Meru Sukamade juga banyak didapati halnya berbagai jenis penyu, yaitu seperti jenis penyu hijau, jenis penyu belimbing, penyu lengkang, dan penyu jisi. Oleh karenanya, Pantai Sukamade menjadi kawasan yang dilindungi oleh Taman Nasional Meru Betiri. Karena itu seharusnya tidak hanya berfokus dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, namun perlu ditingkatkan sebagai keberadaan ekosistem dan satwa yang dilindungi jangan sampai punah akibat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam pelestariannya dan penangkaran sangat dijaga dalam optimal, dan hal ini mencegah terjadinya kepunahan satwa dan fauna. Untuk di slide yang terakhir, dalam halnya kesimpulan, ekosistem alam Pantai Sukamade sangat dijaga ketat, sebab Pantai Sukamade sebagai taman nasional perlunya untuk menjadikan nilai ekoturism dan tempat ekosistem flora dan fauna berkembang biak. Perlunya taman nasional tidak lepas penyempurnaan dari wisata yang berkaitan dengan aspek sumber daya alam, aksesibilitas, ekonomi pendapatan itu sendiri yang diatur oleh Taman Nasional Meru Betiri. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.